تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما وعملا وجعلنا من الصالحين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam rangka membaca dan mengambil pelajaran dari kitab suci Al-Qur'anul Karim. Tanda Allah sayang banget kepada kita Bapak Ibu ketika Allah membimbing kita dekat dengan Al-Quran. Ini dibuktikan dengan surah Ar-Rahman ya. Saat Allah menyebut Ar-Rahman, Allah Maha Kasih Sayang. Setelah itu Allah menyebut Allamal Quran, Allah yang mengajarkan Al-Quran. Jadi tanda Allah sayang banget sama kita semua, yaitu Allah membimbing kita untuk paham Al-Quran. Allah membimbing kita dekat dengan Al-Quran ya, karena Al-Quran ini semuanya kemuliaan. Membacanya mulia, menghafalkannya mulia, memahaminya mulia, mengajarkannya mulia. Dan kemuliaan itu terhitung mulai satu huruf 10 pahala. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua untuk bersama Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ayat berapa sekarang tafsirnya? Ayat 35. Ayat 35 kita baca sampai 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا
innaka antas sami'ul alim. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وإني سميتها مريم وإني فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Baik. Beberapa ayat sudah kita pelajari di surah Ali Imran ini ya. Tapi ayat yang berbicara tentang keluarga Imran itu dimulai dari ayat ini, ayat 35 ya. Ayat-ayat sebelumnya belum menyinggung tentang keluarga Imran, jamaah rahimakumullah ya. Jadi dari ayat 35 ini Allah SWT menyuguhkan kepada kita semua kisah keluarga Imran, keluarga pilihan sebagaimana yang disebutkan di ayat 33. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim
wa ala Imrana 'alal 'alamin. Ya. Dan kita belajar ini Bapak Ibu agar kita bisa menjadikan keluarga kita seperti keluarga Imran. Walaupun tidak sama persis, paling tidak mendekati, jamaah rahimakumullah, ya kan? Jadi setelah mempelajari ayat ini, marilah kita berusaha memperbaiki niat kita dalam mendidik anak kita, dan marilah kita berusaha untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga keluarga kita dimuliakan oleh Allah, tidak hanya anak kita tapi keturunan kita sampai ke bawah sebagaimana keluarga Imran, ya. Allah berfirman, "Idz qalat imra'atu Imran." Ingatlah ketika istri Imran. Allah tidak menyebutkan nama. Jemaah rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah memulai dengan kata idz. Idz itu berfungsi menyebutkan peristiwa yang sudah terjadi dan kita disuruh mengambil pelajaran. Idz, ingatlah, ambillah pelajaran. Ya, kemudian ini petunjuk bahwa kisah dalam Al-Quran itu tidak hanya sebagai kisah, ya, tapi juga dipaparkan oleh Allah sebagai pelajaran. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh dalam kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal, ya. Ingatlah serta ambillah pelajaran ketika istrinya Imran berkata di sini diartikan oleh ulama bermunajat atau berdoa, ya. Imra'atu Imran, istrinya Imran. Siapa namanya? Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir namanya adalah Hannah, bukan Hana. Kebanyakan anak perempuan itu namanya Hana. Nah, istrinya Imran namanya Hannah. Hannah bintu Faqud. Jadi Faqud pakai dzal. Ya, Hannah binti Faqud, ya. Nah, Hannah ini jemaah rahimakumullah seorang wanita salihah, tetapi diuji oleh Allah tidak punya anak dalam waktu yang lama, ya. Jadi ujian itu terkadang datang dari berbagai macam arah, Bapak Ibu. Ada orang cantik tapi nggak bisa punya anak. Ada orangnya solihah tapi tidak bisa punya anak. Jemaah rahimakumullah. Ada juga orang kaya tapi tidak bisa punya anak. Ada yang tidak cantik, tidak solihah, tidak kaya, anaknya banyak. Ada nggak? Ada. Jemaah rahimakumullah. Nggak cantik, nggak solihah, nggak kaya, anaknya banyak, Bapak Ibu. Ya, subhanallah, ya. Jadi orang solihah itu diuji oleh Allah. Dan bagi perempuan diuji dengan tidak punya anak ini ujian yang berat. Jemaah rahimakumullah. Ya, kalau laki-laki mungkin menganggap biasa. Tapi ini ada gangguan mental, ada gangguan psikologi. Dimana ketika dia kumpul dengan kawan-kawannya, ya kan, ketemu dengan temannya udah punya 2-3 anak. Jemaah rahimakumullah. Mereka bertanya, kapan kamu punya anak? Ya. Padahal dia ingin punya anak, tapi apa daya? Yang memberikan anak itu Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu, ya. Sehingga banyak perempuan yang tidak mau pulang ke rumah orang tuanya, tidak mau ketemu temannya gara-gara masih belum punya anak. Jemaah rahimakumullah. Dan banyak perempuan itu bertanya kepada saya, "Ustaz, saya sudah menikah sekian tahun tapi belum punya anak. Apa doanya, Ustaz?" Ya, minta doa supaya dia punya anak. Jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian Hannah istrinya Imran ini, jemaah rahimakumullah, mereka membangun rumah tangga dalam waktu yang sudah lama tapi belum dikaruniai seorang anak. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan suatu waktu Hannah melihat burung yang sedang memberikan makan kepada anaknya. Ya, dia membawakan makanan untuk anak-anaknya, ya. Kemudian Hannah semakin kuat keinginannya untuk memiliki anak. Dia membayangkan bahwa dia nanti bisa memberikan makan, menyiapkan makan kepada anak-anaknya sebagaimana burung menyiapkan makan kepada anak-anaknya. Akhirnya dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan doanya disertai dengan nazar.
Ya Allah, jika aku punya anak, aku bernazar anakku nanti akan kuabdikan di Baitul Maqdis, menjadi pelayan Engkau, menjadi orang yang yang bersama dengan Engkau. Dia tidak terganggu oleh mengabdi kepadaku sebagai orang tua, tidak terganggu dengan manusia. Dia saya abdikan kepada Engkau. Ya. Subhanallah, tak lama setelah itu Bapak Ibu, Hannah hamil, jemaah rahimakumullah. Ya. Ini proposalnya jelas nggak nih? Jelas nggak proposalnya? Jelas nih. Kita kan nggak jelas kadang proposal. Jadi makanya nggak dikabulkan doa kita Bapak Ibu. Kalau kita minta sesuatu kepada Allah dan menurut akal itu kayak nggak mungkin gitu ya. Potongan orang kayak kita ini bisa kaya, bisa sukses dan sebagainya lah. Tapi kalau proposal kita jelas, apalagi disertai dengan nazar, jamaah rahimakumullah, itu bisa saja dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana istrinya Imran. Dia bernazar nih Bapak Ibu. Ya Allah, jika aku punya anak, disebutkan dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, Allahumma inna laka alayya nadran in razaqtani waladan an atasaddaqa bihi ala baitil maqdis liyakuna min sadanatihi. Ya Allah, aku punya nazar, jika Engkau memberikan kepadaku seorang anak, nah maka aku akan sedekahkan anak itu kepada Engkau. Aku jadikan dia sebagai abdi, sebagai khadim, sebagai pelayan di Baitul Maqdis. Pelayan itu jenengan tahu nggak rahib ya? Tahu rahib kan jenengan? Kayak pendeta gitu. Nah, pendeta itu Bapak Ibu itu dikatakan sebagai pelayan. Jadi pelayannya gereja. Mereka tidak bekerja, mereka tidak menikah. Jemaah rahimakumullah. Nah, pada zaman dahulu itu ada. Sampai sekarang pun ada, tapi bukan agama Islam ya. Nah, di dalam Islam jemaah rahimakumullah, Nabi tidak pernah mengutus seseorang untuk menjadi pelayan masjid, nggak ada. Ya, tetapi pada zaman dahulu ini sudah biasa bahwa ada seseorang yang diabdikan oleh orang tuanya menjadi pelayan di rumah Allah. Nah, dan saat itu di Baitul Maqdis ya. Nah, kemudian jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya anak. Jadi tak lama setelah itu dia hamil, ya. Sehingga dia menguatkan kembali nadarnya sebagaimana yang Allah sebutkan di ayat 35. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya. Ya Allah, Rabbi Tuhanku. Nah, di sini maknanya bukan wahai Tuhanku ya, tetapi Tuhanku. Apa bedanya kalau wahai itu kita memanggil, padahal Allah dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika kita berdoa menggunakan kata Rabbi Tuhanku, itu kita merasa Allah dekat banget dengan kita. Tidak perlu dengan kata ya Rabbi. Makanya dalam berdoa disunahkan apa? Khufyah, tadarruan wa khufyah, menghinakan diri dan dengan suara yang lirih, tidak perlu teriak-teriak. Jemaah rahimakumullah. Kata Hannah istrinya Imran, Rabbi Tuhanku, inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Sesungguhnya aku telah bernadar. Berarti sebelum hamil dia sudah bernadar, tapi kemudian dikuatkan lagi nadarnya saat dia hamil. Sesungguhnya aku telah bernadar kepadamu ma fi batni, tentang apa yang ada di dalam perutku ini. Ya, maksudnya janin yang ada di dalam perutnya muharraran. Muharraran dari kata hurriyah. Hurriyah artinya bebas, Bapak Ibu. Berarti muharraran itu dibebaskan. Bukan berarti keluarganya Imran ini budak ya, bukan. Makna muharraran ini indah sekali ya kalimatnya. Muharraran ini maknanya adalah dia dibebaskan dari urusan dunia, dibebaskan dari mengabdi kepadaku sebagai orang tua. Dia aku fokuskan untuk mengabdi kepada Engkau ya Allah. Itu makna muharraran, Bapak Ibu. Ya, ini niatnya sangat mulia. Ya,
Niat punya anak sangat mulia. Ketika punya anak, niat itu dipertahankan dan dilaksanakan. Jamaah rahimakumullah. Jadi kalau panjenengan misalnya belum punya anak, lalu membayangkan, ya Allah, kalau aku punya anak, kalau engkau rizkikan aku seorang anak, aku akan jadikan dia penghafal Al-Quran, pengajar Al-Quran. Aku akan jadikan hidup dia senantiasa mendakwahkan kitabmu, dan seterusnya. Itu niat yang baik, jamaah rahimakumullah, ya. Nah, sedangkan niatnya istri Imran di sini, nazarnya muharraran, dibebaskan dari mengabdi kepada dia sebagai ibu, ya, dan dibebaskan dari segala urusan dunia. Memang orang kalau menjadi pelayan Baitul Maqdis saat itu memang harus muharraran, Bapak Ibu. Harus bebas dari urusan dunia, nggak boleh kerja, nggak boleh berdagang, nggak boleh menikah bahkan, ya kan? Baik. Fataqabbal minni, maka terimalah minni dariku, maksudnya terimalah nazarku ya Rabb. Nah, kalau kita lihat dari ucapan istri Imran ini, beliau ini menginginkan anak laki-laki atau perempuan? Anak laki-laki, karena waktu itu yang menjadi pelayan atau rahib di Baitul Maqdis itu pada umumnya adalah laki-laki. Tidak ada rahib atau pelayan atau semacam khadim, ya, khadimullah itu tidak ada yang dari kalangan perempuan, semuanya laki-laki. Nah, jadi secara tidak langsung Maryam ini meminta anak laki-laki kepada Allah, sehingga nanti apabila lahir anak laki-laki itu akan diabdikan kepada Baitul Maqdis. Jamaah rahimakumullah, ya. Sebab beliau tidak tahu waktu itu kan anak yang dikandung itu laki-laki apa perempuan, karena dulu nggak ada USG, Bapak Ibu. Kalau ada USG kan di USG dulu, oh perempuan, ya. Baik, kemudian jamaah rahimakumullah, innaka antas sami'ul alim, ya. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui, ya. Baik, ditunggulah masa kelahiran anak itu, Bapak Ibu. Dan beliau kuat dengan niatnya, anak ini lahir aku langsung abdikan ke Baitul Maqdis. Jadi tidak lagi dia berurusan denganku, subhanallah. Karena anak ini hamba Allah, maka dia harus mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, falamma wada'atha, ketika dia melahirkan anak yang dia kandung, qalat, dia berkata, Rabbi inni wada'tuha unsa, Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan anak perempuan, ya. Padahal nazarnya tadi kalau anak laki-laki, ya Allah karuniakan kepadaku anak, ya kan. Jika engkau karuniakan maka aku akan bernazar, dia akan kuabdikan kepada Baitul Maqdis, ya. Tentu keinginannya adalah laki-laki, tetapi di sini yang lahir perempuan. Jemaah rahimakumullah, coba bayangkan, ini nazar, kemudian pengen anak laki-laki supaya nanti bisa mengabdi di Baitul Maqdis, ternyata yang lahir perempuan. Makanya kalau ada perempuan itu pengen banget anak laki-laki, ternyata yang lahir perempuan, hendaklah dia bersabar, karena bisa jadi perempuan itu lebih hebat daripada anak laki-laki, sebagaimana yang dialami oleh istrinya Imran, ya. Dia berkata kepada Allah, Rabbi inni wada'tuha unsa, ya Allah aku melahirkan anak perempuan, ya. Ini gimana mau dijalankan nadarnya yang lahir anak perempuan? Tidak dijalankan, sudah terlanjur bernadar, jamaah rahimakumullah. Nah, tentu di sini Bapak Ibu, Imran, istrinya Imran ini tidak langsung berbicara dengan Allah, ya, tapi ini namanya munajat. Sebab istrinya Imran ini bukan seorang nabi, ya, yang bisa berbicara dengan Allah atau dengan malaikat Jibril. Kata ulama, ini ungkapan munajat. Ini ungkapan munajat. Dia bernadar di hadapan Allah. Setelah anaknya lahir ternyata perempuan, dia juga
mengucapkan kalimat yang sama juga di hadapan Allah SWT. Tuhanku, aku melahirkan anak perempuan. Sebenarnya Allah tahu, tapi dia ingin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, wallahu, dan Allah a'lam, lebih mengetahui bima wada'at, dengan apa yang dia lahirkan. Ya, walaysa dzakaru kal untha. Maksudnya Allah tahu kalau yang lahir itu adalah anak perempuan. Ya. Nah, sehingga kata ulama, kata wallahu a'lamu bima wada'at ini jawaban dari qalat rabbi inni wada'tuha untha. Kata ulama, dia akan mengadu kepada Allah, ya Allah, aku melahirkan anak perempuan. Ini gimana ini? Saya sudah bernadar kalau anak laki-laki saya abdikan ke Baitul Maqdis, tapi yang lahir anak perempuan. Maka dijawab sama Allah, wallahu a'lamu bima wada'at. Allah mengetahui dengan apa yang sudah dia lahirkan. Ya. Artinya kalau kamu tidak menepati nadarmu, tidak apa-apa. Karena yang kamu nadarkan anak laki-laki, sedangkan yang lahir anak perempuan. Dia ma'arahimukumullah. Lalu Allah mengatakan walaysa dzakaru kal untha. Anak laki-laki itu tidak seperti perempuan. Karena memang saat itu Bapak Ibu lazimnya yang menjadi abdi atau pelayan Baitul Maqdis adalah laki-laki. Sedangkan perempuan tidak sama seperti laki-laki. Perempuan itu ada masa di mana dia haid, ya kan? Ada masa di mana dia keluar darah sehingga dia tidak boleh menetap di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada masa di mana dia tidak sholat, di mana dia tidak puasa. Ya. Makanya Allah mengatakan walaysa dzakaru kal untha. Baik, kemudian setelah anak itu lahir langsung diberikan nama oleh Hannah. Wa inni sammaituha Maryam. Sesungguh aku memberikan nama kepadanya. Kalau di sini bahasanya sammai, aku telah memberikan. Berarti sebelum anak lahir itu sudah disiapkan nama. Nah, kebiasaan kan kita begitu. Anak belum lahir sudah banyak pilihan nama-namanya. Cuman sekarang orang nyari nama itu bukan di Al-Quran, nyari di internet, Bapak Ibu. Nyari di internet, masalah. Kalau selama artinya bagus, la ba'sa. Dimarahikumullah, ya. Jadi kalau kita perhatikan dari ungkapannya istrinya Imran ini, dia telah menyiapkan nama untuk bayinya yang dikandung itu. Setelah bayinya lahir langsung diberikan nama siapa? Maryam. Kenapa yang memberikan nama istrinya? Atau Hannah, kemana Imronnya? Ya kan? Ini kan yang diceritakan istrinya. Pak Imronnya kemana? Mas Imronnya. Kata ulama, Pak Imronnya sudah meninggal dunia, sudah wafat. Jadi waktu Hannah hamil, ya, Imron wafat. Sehingga anak itu lahir dalam keadaan yatim. Jamaah rahimakumullah. Makanya yang memberikan nama ibunya. Ya, ini dalil bahwa wanita boleh memberikan nama kepada anak yang dia lahirkan. Ya. Walaupun ada walinya siapa? Orang tuanya atau kakeknya atau siapa pamannya, tetapi dia boleh memberikan nama kepada anak yang dia lahirkan. Wa inni sammaituha Maryam. Dan sungguh aku telah memberikan nama kepadanya Maryam. Maryam, ya. Apa artinya Maryam? Apa artinya Maryam? Nah, Maryam ini Bapak Ibu bukan bahasa Arab, ya. Tapi bahasa Ibrani yang diarabkan. Kalau bahasa Ibrani itu Miriam, ya. Kemudian roknya dimatikan jadi Maryam. Jamaah rahimakumullah. Nah, Maryam ini artinya adalah khadimur Rabbi, pelayan Tuhan. Artinya apa? Pelayan Tuhan. Karena memang ibunya menginginkan anak itu menjadi pelayan Allah. Ditaruh di Baitul Maqdis, beribadah kepada Allah, belajar agama, nanti berdakwah, mengajarkan orang urusan agama. Subhanallah. Khadimur Rabb. Ada di sini yang namanya Maryam? Ibu-ibu? Yang ada roti, ya. Roti Maryam.
Itu pelayan Allah. Baik ya. Sebenarnya nama Maryam ini bukan nama baru ya. Sebelum ini sudah ada orang yang bernama Maryam, yaitu saudaranya Nabi Musa alaihissalam. Waktu Nabi Musa dihanyutkan, ibunya minta kepada anak perempuannya, kakaknya Nabi Musa itu, untuk mengikuti Nabi Musa. Ya, siapa yang mengambil bayi itu? Itu namanya Maryam. Jamaah rahimakumullah. Jadi nama Maryam ini bukan nama baru bagi istrinya Imran. Ya. Nah, ini dalil bahwa disunnahkan segera memberikan nama ketika anak itu sudah lahir. Tidak harus di hari ke-7. Ya kan? Baru lahir sudah boleh diberikan nama. Sebagaimana ada seorang laki-laki membawa anaknya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, telah dilahirkan kepadaku tadi malam seorang anak. Ya. Tolong kau berikan nama kepadanya." Kemudian kata Nabi, "Abdurrahman." Namanya Abdurrahman. Ya. Kemudian datang lagi seseorang datang kepada Nabi membawa anaknya untuk ditahnik. Ditahnik itu dikunyahkan kurma. Setelah itu diambil sedikit kurma itu sehingga bercampurlah air liur Nabi dengan kurma itu, lalu dimasukkan ke mulut si bayi. Jemaah, biasanya dimasukkan dengan ini ya, jari kelingking. Ya, dimasukkan. Pokoknya bercampur lidah Nabi, ludah Nabi dengan ludah si bayi itu sehingga tertelan masuk ke dalam, itu tahnik namanya. Ini diperbolehkan. Ya. Kalau panjenengan ini mentahnik anak panjenengan kepada orang soleh, silahkan, boleh saja. Itu tidak khusus bagi Nabi SAW, Bapak Ibu. Ya. Siapa yang panjenengan anggap soleh, silahkan ditahnik. Tapi kalau kita sendiri jangan mentahnik orang lah. Kita ini banyak dosa, ya. Datang-datang mau tahnik anaknya orang, gak usah. Nanti penyakitan. Kemudian setelah itu anaknya didoakan oleh Hannah. Nah, ini doanya luar biasa ini ya. Setelah diberi nama didoakan, "Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau untuk anak ini dan juga untuk keturunan anak ini minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Makanya Maryam itu, Bapak Ibu, betul-betul dijaga oleh Allah hidupnya. Tidak ada laki-laki yang menyentuh beliau. Jamaah rahimakumullah. Ya. Dan nanti kita bisa pahami di ayat 37 ya, bagaimana ketika seorang anak itu diniatkan untuk Allah, semuanya ditanggung sama Allah, semuanya dijaga sama Allah. Ya. Ini perhatikan nanti di ayat 37. Nah, ini dalil bahwa ketika anak itu baru lahir, Bapak Ibu, maka anak itu kata Nabi diikuti oleh setan, disentuh oleh setan. Makanya dia menangis dalam hadis yang sahih. Ya, makanya ketika itu hendaklah orang tuanya langsung memohon perlindungan kepada Allah untuk anaknya dan juga untuk keturunannya dari setan yang terkutuk. Jamaah rahimakumullah. Ya. Baik. Kemudian karena ketika lahir langsung diberikan nama dan langsung dimohonkan perlindungan kepada Allah dari syaitan, maka Nabi Muhammad mengatakan dalam suatu hadis, kata Nabi, "Ma min mauludin yulad illa massahu syaitan hina yulad." Tidak ada seorang anak yang dilahirkan kecuali disentuh oleh setan ketika dia lahir, kecuali Maryam. Karena ketika lahir ibunya langsung memohonkan perlindungan kepada Allah dari syaitan. Jamaah rahimakumullah, ya. Jadi perlu kita mendoakan anak kita dengan doanya Hannah ini untuk Maryam. Ya, terutama anak perempuan, Bapak Ibu. Karena terkadang anak perempuan itu kecantikannya menggoda laki-laki, ya kan? Nah, sehingga supaya terselamatkan dari syaitan, ya, dari laki-laki yang buruk, dari keburukan zina, pandangan laki-laki yang syahwat dan sebagainya lah, maka doakan anak perempuan dengan doa ini, "Inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim." Ya. Kemudian kita lanjutkan dulu, baru setelah itu kita ambil pelajarannya ya.
fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Maka Tuhannya menerima Maryam. Dalam suatu riwayat setelah anak itu lahir, ya, kemudian diberi nama, dimohonkan perlindungan kepada Allah untuknya, langsung dibawa oleh ibunya, ya, langsung dibawa ke Baitul Maqdis demi menepati nazarnya itu. Padahal kan sebenarnya tidak ditepati kan tidak apa-apa toh. Sebab yang dia nadarkan anak laki-laki. Tapi dia tetap membawa Maryam bayi itu kepada Baitul Maqdis. Jemaah rahimakumullah. Subhanallah, diterima oleh Allah Maryam itu dengan penerimaan yang baik. Cuman teknis penerimaannya ulama tafsir tidak menyebutkan. Bagaimana teknis penerimaannya itu? Ya kan? Apakah ada sesuatu yang terjadi sehingga itu tanda diterima? Wallahu taala alam. Intinya Allah menerima Maryam itu sebagai khadimur Rabb, pelayan Allah di Baitul Maqdis. Jemaah rahimakumullah. Dan diterima dengan apa? Biqabulin hasan, dengan penerimaan yang sangat baik. Jemaah rahimakumullah. Ya. Padahal perempuan ini, ya. Padahal perempuan tapi diterima dengan penerimaan yang sangat baik. Ada sebagian ulama mengatakan semua rahib yang ada di Baitul Maqdis saat itu, orang-orang soleh yang ada di Baitul Maqdis saat itu, termasuk Nabi Zakaria, menerima Maryam dan mereka tidak menolak. Bapak Ibu, satu pun di antara mereka tidak menolak. Ya. Kemudian wa ambataha nabatan hasan. Allah menumbuhkan Maryam itu nabatan hasana, dengan pertumbuhan yang baik. Nah, itu kan tadi saya bilang, kalau anak itu kita titipkan kepada Allah, anak itu kita pasrahkan kepada Allah, kita jadikan dia pelayan Allah. Tak usah mikir urusan dunia, nanti kamu nggak bisa menyenangkan ibu dari urusan dunia, tidak apa-apa. Yang penting kamu jadi pelayan Allah. Apa yang terjadi? Allah rawat anak itu dengan rawatan yang terbaik. Allah tumbuhkan anak itu dengan pertumbuhan yang terbaik. Jamaah rahimakumullah. Ya. Dan dijaga oleh Allah. Bapak Ibu. Disebutkan dalam satu hadis, ya. Dalam satu riwayat Imam Ibnu Katsir, jamaah rahimakumullah, bahwa Maryam saat itu diberikan bentuk badan yang indah, wajah yang cantik dan menyenangkan. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian Allah membuat orang-orang yang melihatnya senang, padahal masih bayi, Bapak Ibu. Ya. Kemudian Imam At-Tabari menyebutkan Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya, pertumbuhan Maryam itu 1 bulan seperti pertumbuhan anak 1 tahun. Jadi usia 1 bulan seperti anak berusia 1 tahun. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi. 1 harinya Maryam sama seperti 1 tahunnya anak bayi yang lain. Jamaah rahimakumullah. Wa ambataha nabatan hasan. Jadi yakin kita ini kalau nitipin anak sama Allah, jadi pelayan Allah, Allah akan menjaga, Allah akan merawat dengan baik. Kemudian wa kaffalaha Zakaria, dan dia dirawat atau diasuh oleh Zakaria. Zakaria ini nabi, ya, seorang nabi yang juga menjadi bahasanya rahib juga saat itu, orang soleh juga saat itu di Baitul Maqdis. Jemaah rahimakumullah. Semua orang di Baitul Maqdis itu berebut ingin merawat Maryam, ya kan? Tapi kemudian diundi, tahu kan ceritanya? Dilempar apa itu? Dilempar panah. Ada juga mengatakan pulpen dilempar. Setelah itu siapa yang pulpennya diambil oleh Maryam, berarti dialah yang merawat Maryam, yang menjadi orang tua asuhnya Maryam. Ternyata yang diambil oleh Maryam adalah pulpennya Nabi Zakaria. Ini nanti ada di ayat-ayat berikutnya. Ya. Nah, di ayat 44 insyaallah. Di ayat 44 itu tentang undian untuk merawat atau menjadi orang tua asuh Maryam. Bapak Ibu. Wa kaffalaha Zakaria. Ini juga pelajaran untuk kita semua, ya. Kita ini kalau nitipin anak sama Allah, kita niatkan untuk Allah, Bapak Ibu, anak itu akan dipertemukan dengan orang-orang baik, dirawat oleh orang-orang baik, diajarin oleh orang-orang baik. Jemaah rahimakumullah. Ya. Pokoknya dari kisah ini kita banyak belajar, ya. Dari Hannah itu kita banyak belajar, titipkan anak kita sama Allah, abdikan anak kita untuk Allah.
Ya. Terkadang bayangan kita untuk anak kita apa? Jadi profesor, jadi dokter, jadi ini, jadi ini. Jarang sekali kita membayangkan anakku nanti mengabdi, ku jadikan dia orang kaya supaya nanti kekayaannya bisa menolong agama Engkau ya Rabb. Ya kan? Kemudian kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria ini dikatakan dalam suatu riwayat masih ada ikatan saudara dengan Hannah, dengan ibunya Maryam. Sehingga dalam suatu riwayat disebutkan Zakaria ini paman daripada Maryam, tapi dari pihak dari pihak ibunya, bukan dari pihak bapaknya. Jamaah rahimakumullah, ya. Setiap kali Zakaria masuk ke mihrab ini, kalau kita apa mihrab itu? Tempat pengimaman kan. Nah, mihrab dulu dengan sekarang beda. Di zaman Nabi nggak ada istilah mihrab, Bapak Ibu. Nah, mihrab ini disebutkan adalah tempat khusus untuk Maryam. Ya, setiap kali semacam kamar khusus lah. Ada yang menyebut tempat khusus untuk beribadah kepada Allah SWT. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrab atau ke kamarnya Maryam, Nabi Zakaria mendapati wajada indaha rizqa. Dia mendapati di dekat Maryam itu ada rezeki alias makanan. Subhanallah. Ditanya oleh Nabi Zakaria, "Ya Maryam, anna laki hadza?" Hai Maryam, dari mana kau dapat ini? Dari mana kau dapat ini? Apa jawaban Maryam? Ini masih kecil, Bapak Ibu. Qalat huwa min indillah. Dia berkata, huwa min indillah. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tahu-tahu ada di dalam kamarnya. Jamaah rahimakumullah. Ini ajaib Bapak Ibu. Enggak ada orang ngasih. Ya. Masalahnya dalam satu riwayat disebutkan ya bahwa buah yang harusnya tidak ada pada musim itu ada. Ya. Jamaah rahimakumullah. Ini keajaiban dari Allah SWT. Nah, ini juga petunjuk ya bahwa kalau kita ini masrahkan anak kita sama Allah, rezekinya ditanggung sama Allah. Bapak Ibu, jangan khawatir. Jenengan kalau mondokkan anak, ya kan, dilepas anak itu karena Allah, supaya dia belajar agama, membela agama ini, mengajarkan agama dengan baik, ditanggung rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Maryam. Jemaah Allah. Ibunya nggak datang ngirim. Setiap pagi buatan. Coba kalau kita kan punya anak di pondok ya, kadang dikirim kan seminggu sekali atau sebulan sekali. Ini nggak dikirim sama sekali sama ibunya. Dipasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah betul-betul mencukupkan rezekinya Maryam. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki bighairi hisab, tanpa perhitungan. Jemaah rahimakumullah, ya, subhanallah. Baik, ada beberapa pelajaran dari kisah ini Bapak Ibu. Yang pertama, orang tua itu harus memiliki tekad yang kuat untuk menjadikan anaknya menolong agama Allah dengan cara apapun, ya kan, dengan kekayaannya, dengan ilmunya, atau dengan tenaganya. Intinya orang tua harus punya tekad bagaimana anak ini nantinya dapat menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini pengen punya anak Bapak Ibu supaya apa? Melanjutkan sujud kita kepada Allah, melanjutkan ibadah kita kepada Allah, melanjutkan kebaikan kita, meneruskan perjuangan kita dalam agama ini. Ya, likulli mri'im manawa. Manusia itu dapat sesuai apa yang dia niatkan. Karena Hannah berniat demikian, Allah kasih. Saya pernah baca sebuah cerita ya. Ada seorang pemuda melamar seorang perempuan. Dia bilang kepada calon mertuanya, "Bapak Ibu, saya pengen menikahi anak putri Bapak Ibu karena saya ingin dari rahimnya lahir seorang anak penghafal Al-Qur'an." Subhanallah, setelah menikah usia 3 tahun anaknya hafal Al-Qur'an. Usia 7 tahun jemaah rahimakumullah, ya, anak itu hafal
berbagai macam matan hadis. Orang tuh punya atau dapat sesuai apa yang dia niatkan. Jamaah rahimakumullah. Kita dulu waktu mau punya anak itu niat apa? Gak niat apa-apa. Nah, makanya gak jelas. Ya kan, gak jelas jamaah rahimakumullah. Kemana arahnya itu gak jelas. Karena pokoknya punya anak wis, ya kan. Kemudian yang kedua, jadi ini sekarang sudah telat Ustaz, kami sudah nggak punya anak lagi misalnya, nggak apa-apa, sampaikan kepada anak panjenengan yang mungkin nanti panjenengan punya cucu dari dia, sampaikan. Jamaah rahimakumullah, hendaklah terutama ketika hamil ya, atau sebelum hamil sudah pasang niat bahwa nanti anakku aku akan jadikan sebagai penolong agama Engkau ya Rabb, dan seterusnya ya. Mungkin itu tidak menguntungkan dia dari urusan dunia ya, tapi itu sangat membahagiakan dia nanti di akhirat. Jamaah rahimakumullah ya. Kemudian pelajaran yang kedua, bolehnya bernazar ya. Boleh bernazar untuk terkabulnya hajat, itu boleh. Ya Allah, kalau aku sembuh, aku akan puasa 1 bulan full. Boleh Bapak Ibu. Nah, apalagi yang nazar itu ketika tidak dikaitkan dengan sesuatu sangat baik. Ya Rabb, aku bernazar tahun ini kurban. Nah, sehingga ketika panjenengan nazar, kualitas amal itu berubah tingkat dari sunnah menjadi wajib. Kalau begitu, pahalanya lebih banyak panjenengan. Ya kan? Jadi kalau panjenengan pengen kurban tahun ini, sudah nazar sama Allah, sehingga kurban tahun ini bagi panjenengan itu wajib, pahalanya setara dengan amal wajib. Sedangkan yang lain yang tidak bernazar tapi kurban, tapi nggak diawali dengan nazar, itu pahalanya sama dengan amalan sunnah. Jamaah rahimakumullah ya. Cuman nazar ini wajib ditepati. Kalau nggak ditepati berdosa, ya kan? Kecuali panjenengan tidak mampu. Kalau tidak mampu maka kena kafarah. Kafarahnya sama dengan sumpah, yaitu puasa 3 hari berturut-turut, atau memerdekakan budak, atau memberikan makan 10 orang miskin. Jamaah rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang ketiga, kedudukan laki-laki itu enggak sama dengan perempuan. Ini dalilnya Bapak Ibu. Walaisa dzakaru kal untha. Laki-laki itu ngimami, perempuan enggak boleh ngimami laki-laki. Apalagi laki-laki itu warisan dapat berapa? 2 kali lipat dari perempuan. Jadi bagian 2 perempuan itu bagian 1 laki-laki. Kalau 2 perempuan itu dapat 2/3, maka itu bagian untuk 1 laki-laki. Jamaah rahimakumullah. Kemudian perempuan boleh nggak jadi saksi? Nggak boleh. Kecuali dalam jual beli boleh, itu kalau tidak ada laki-laki. Itu pun 1 laki-laki 2 perempuan kan, kedudukan saksinya perempuan itu. Nah, walaisa dzakaru kal untha. Jadi Islam dalam hal ini memposisikan perempuan di bawah laki-laki. Makanya ibu-ibu nggak usah terlalu berambisi untuk di depan, harus ngimami, harus ini, tidak usah ya. Apalagi nuntut harus khutbah. Pokoknya khutbah Jumat perempuan harus khutbah Jumat, jangan ya. Karena Allah mengatakan walaisa dzakaru kal untha. Tapi dalam amal soleh jamaahullah, tentu kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama Bapak Ibu ya. Walaupun secara agama kan perempuan lebih lemah, karena dia ada haid sehingga dia tidak sholat, ada haid sehingga dia tidak puasa. Baik. Dan pelajaran yang terakhir dari kisah ini jemaah rahimakumullah, bahwa bila kita mengabdikan anak kita untuk Allah SWT, maka Allah akan menanggung semuanya, menjaga hidupnya, mencukupkan kebutuhan hidupnya, dan mempertemukan hidupnya dengan orang-orang baik, sebagaimana Maryam ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.